Yang pertama, latar belakang pengakuan Liga Arab. Liga Arab adalah organisasi regional negara-negara Arab dan sebagian negara di Afrika. Organisasi ini didirikan di Kairo, Mesir pada 22 Maret 1945 oleh 7 negara yakni Mesir, Irak, Lebanon, Yaman, Arab Saudi, Yordania, dan Suriah. Hubungan Indonesia dengan negara-negara Arab telah terjalin sejak sebelum Liga Arab terbentuk pada awal 1945. Untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia, Liga Arab menerima permohonan mahasiswa Indonesia agar negara-negara Arab membantu perjuangan Republik Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Salah satu alasan Liga Arab memberi dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia adalah adanya rasa tanggung jawab untuk membantu sesama umat Islam. Kondisi mulai menguntungkan Indonesia sejak Mesir mengakui kemerdekaan Republik Indonesia secara de facto pada 23 Maret 1946. Negara-negara Liga Arab umumnya mendukung perjuangan dekolonisasi yang dilakukan bangsa-bangsa mayoritas Muslim. Dukungan juga ditunjukkan kepada Indonesia, negara dengan penduduk sekiranya 70 juta jiwa dan lebih dari 90%-nya memeluk Islam. Sebelum momen proklamasi Republik Indonesia, hubungan Indonesia dengan Arab terjalin erat berkat jaringan ulama, kaum terpelajar, dan mahasiswa Nusantara yang menuntut ilmu di Timur Tengah termasuk Mesir. Proses pengakuan Liga Arab juga berperan penting dalam pengakuan kemerdekaan Indonesia. Secara resmi, keputusan Sidang Dewan Liga Arab tanggal 18 November 1946 menganjurkan kepada semua negara anggota Liga Arab supaya mengakui Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat. Alasan Liga Arab memberikan dukungan kepada Indonesia didasarkan pada ikatan keagamaan, persaudaraan, serta kekeluargaan. Ada bentuk-bentuk pengakuan, yaitu de facto dan de jure. Pertama, de facto. Yang kesatu, ada dukungan politik. Liga Arab menyatakan dukungan politik terhadap kemerdekaan Indonesia, misalnya melalui pernyataan resmi atau partisipasi dalam forum internasional. Kedua, hubungan diplomatik. Negara-negara anggota Liga Arab menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia sebagai negara merdeka, menegaskan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia. Ketiga, kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi antara negara-negara Liga Arab dan Indonesia menjadi salah satu bentuk pengakuan de facto terhadap kemerdekaan Indonesia, yang mencerminkan hubungan bilateral yang diakui secara tidak langsung. Yang kesatu, pengakuan diplomatik. Liga Arab secara resmi mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia sebagai negara berdaulat dan merdeka. Kedua, penandatanganan perjanjian bilateral. Liga Arab dan Indonesia mungkin telah menandatangani perjanjian atau kesepakatan tertentu yang secara khusus mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, pemberian bantuan atau bantuan luar negeri. Negara-negara anggota Liga Arab dapat memberikan bantuan atau dukungan langsung kepada Indonesia sebagai tanda pengakuan de jure terhadap kemerdekaannya. Bentuk dukungan Liga Arab terhadap kemerdekaan Indonesia. A. Melakukan diplomasi di forum internasional. Sekretaris Jenderal Liga Arab Abdurrahman Azam Pasha mengirim wakil Liga Arab ke Indonesia agar dapat mengadakan kontak resmi dengan pemerintah Republik Indonesia. Namun, izin masuk wakil Liga Arab dan pendiri konsulat negara-negara Arab di Indonesia dipersulit oleh Belanda. Akhirnya, Abdurrahman Azam Pasha menjadi salah satu tokoh yang membawa masalah Indonesia dalam forum PBB. Abdurrahman Azam Pasha melakukan diplomasi dengan para diplomat asing dan wakil PBB seperti Amerika Serikat, Australia, India, Afghanistan, dan Filipina untuk membicarakan agresi militer Belanda dan perjuangan kemerdekaan yang dilakukan puluhan juta rakyat Indonesia. Dukungan diplomasi Liga Arab dalam forum internasional merupakan pembuka jalan bagi Republik Indonesia yang baru lahir untuk mendapat pengakuan dan dapat hidup berdampingan dengan negara berdaulat lainnya. B. Mengeluarkan anjuran dalam Sidang Dewan Liga Arab. Keputusan resmi Sidang Dewan Liga Arab tanggal 18 November 1946 berperan penting dalam pengakuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam Sidang Dewan Liga Arab pada 18 November 1946,
dikeluarkan anjuran agar negara-negara anggota mengakui Republik Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat. Alasan Liga Arab menganjurkan semua anggota untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka adalah adanya ikatan keagamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan. Dengan adanya anjuran tersebut, negara-negara Liga Arab memberi pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Dampak pengakuan Liga Arab bagi Indonesia. Yang pertama, dukungan awal dan pemberian pengakuan. Mesir menjadi negara Arab pertama yang dengan tegas mengakui kemerdekaan Indonesia. Langkah ini memiliki efek domino, memicu pengakuan dari negara-negara lain yang akhirnya membantu mempercepat pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara merdeka. Yang kedua, pengaruh dalam pengembangan hubungan internasional. Dukungan Liga Arab terhadap kemerdekaan Indonesia memberikan pijakan penting dalam pengembangan hubungan internasional Indonesia. Kedua negara membangun hubungan yang erat dan terus berkolaborasi dalam berbagai forum internasional, termasuk kerjasama ekonomi, politik, dan sosial. Yang ketiga, kerjasama ekonomi dan perdagangan. Dalam beberapa dekade terakhir, Mesir tetap menjadi mitra dagang non-tradisional yang penting bagi Indonesia. Keduanya telah menjalin kerja sama dalam berbagai bidang ekonomi, termasuk perdagangan dan investasi. Upaya untuk membentuk Preferential Trade Agreement RI Mesir mencerminkan komitmen bersama untuk memperdalam hubungan ekonomi dan membuka akses pasar bagi produk ekspor kedua negara tersebut. Kemitraan ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjelajahi pasar di Timur Tengah dan Afrika melalui Mesir, serta bagi Mesir untuk memperluas kehadirannya di wilayah ASEAN melalui Indonesia. Masya Allah.